Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedangkan saudaraku yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Bulan depan Indonesia akan melawat ke Bahrain dan Cina. Nah, saat ini timnas Cina dilanda krisis besar menjelang pertandingan kontra Indonesia tanggal 15 Oktober tahun 2024. Setelah pemecatan tim utama yaitu Branko Ivankovic ya, Cina kemudian terseret skandal perjudian dan pengaturan skor pertandingan yang melibatkan banyak pemainnya. Nah, masalah seperti ini adalah karma setelah sebelumnya Cina memutuskan untuk menggelar laga versus timnas Indonesia itu di Stadion Kingdom ya. Jadi yang mana lokasi sangat terpencil dan jaraknya 650 km dari ibu kota Beijing. Lebih parahnya lagi, suhu di sana itu ekstrim. Di sana mencapai itu 1 derajat Celcius ya. Nah, jadi krisis ini itu semakin membuat bahwa itu adalah karma akan buat curang dengan Indonesia ya. Nah, situasi buruk mereka ini justru mendapat berbalikan keuntungan Indonesia ya, itu ya namanya persaingan ya seperti itu ya. Jadi Cina itu nggak henti-hentinya bikin kita tuh geram. Saat ini Cina dilanda krisis internal dan eksternal, yaitu pemecatan pelatih mereka Branko Ivankovic dan banyak skandal-skandal masalah pengaturan skor ya di sana ya, sehingga mencoreng reputasi tim akibat krisis tersebut. Nah, seperti itu siasat-siasat yang buruk lah yang akan dijalankan ke Indonesia itu. Hal ini kan menunjukkan bahwa Cina itu memang grogi ya menghadapi Indonesia. Makanya dia akan membuat segala cara bagaimana caranya dia melawan Indonesia akan dapat curi poin ya. Tapi kalau dengan cara-cara yang licik begitu kan nggak fair namanya. Nah, sehingga sekarang mendapat malapetaka, itu disyukurin aja. Nah, sementara untuk PSSI, untuk FIFA ya, kan PSSI itu nggak bisa karena pengaturan jadwal tempat itu semua diserahkan ke negara tersebut. Ya, asal memang layak saja. Ya, tapi nggak apa-apa, itu sudah mempersiapkan berangkat ke sana pakai jet charteran. Nah ini, jadi istilahnya sudah siap untuk bermain dengan siasat liciknya CFA ya, untuk mengalahkan tim Indonesia. Dia dengan berbuat yang kurang bagus ya di kualifikasi Piala Dunia Zone Asia tahun 2026. Pasalnya Kingdom itu stadion terbilang sangat terpencil dan menuju wilayah tersebut tidak ada penerbangan langsung dari Bahrain ke Kingdom, tidak ada. Dengan cuaca yang sangat ekstrim dan suhunya itu dapat 15 derajat ke bawah. Nah, ini kan jelas akan menyulitkan timnas Indonesia yang biasa bermain di iklim tropis dengan suhu hangat. Jadi tim Indonesia menghadapi 2 pertandingan penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zone Asia ya. Yang pertama dijadwalkan dengan Bahrain pada 10 Oktober tahun 2024 di National Stadium pada tanggal 10 ya, 10 Oktober. Nah, ke Cina itu dengan lawan Cina itu tanggal 15 Oktober tahun 2024. Nah, jadi tim Indonesia itu akan bertandang ke Cina untuk melawan tuan rumah ya, yang
disiapkan stadionnya Kindo, dan mengingat jaraknya jauh sekali, maka dari itu PSSI memutuskan untuk menyewa jet pribadi ya, agar efisiensi waktu. Walaupun sangat mahal sekali, tapi itu mau tidak mau harus ditempuh ya. Dengan pertimbangan perjalanan yang melelahkan bagi tim, itu Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa perjalanan dari Jakarta ke Bahrain dan kemudian dari Bahrain ke Qingdao itu sangat melelahkan, jaraknya cukup melelahkan. Setelah pertandingan melawan Bahrain, tim harus langsung berangkat ke Cina pada malam harinya. Jarak dari Beijing Qingdao itu cukup jauh. Nah, ini kan membuat kondisi pemain akan melelahkan kan, apalagi dengan suhu dingin pada bulan itu ya, dibandingkan dengan di Bahrain ya masih dingin di Cina. Nah, jadi menggunakan jet sewaan ini bukan berarti harus kemewahan, tidak. Ini adalah untuk supaya pemainnya itu dalam kondisi fit dalam menghadapi laga-laga yang akan ditempuh karena melalui perjalanan yang melelahkan. Nah, itulah gambaran bahwa tim Indonesia semua sudah dipersiapkan oleh PSSI ya. Jadi Pak Sinulinga dengan Pak Erick bagaimana berpikir agar supaya kondisi atau kebugaran para pemain itu tidak loyo gara-gara perjalanan. Kenapa? Di lapangan dia sudah bisa-bisan ya. Saat melawan Bahrain nanti kita mentargetkan harus bisa mencuri poin penuh. Nah, di Cina juga begitu, targetnya harus bisa mencuri poin penuh. Maka dari itu kita, terutama PSSI ya, dengan target tersebut harus bisa mempersiapkan segala hal yang kiranya ya, akan mengganggu konsentrasi para pemain. Maka dari itu semua sudah dijabarkan oleh Pak Erick Thohir. Kenapa dijabarkan? Agar supaya masyarakat secara luas tahu bahwa sewa pesawat ini, pesawat charteran ya, itu tujuannya bukan untuk kemewahan atau untuk jalan-jalan, tapi adalah untuk kebugaran tim pemain, sehingga di Cina nanti atau di Bahrain kan itu agar supaya bisa mencuri poin penuh ya. Kalau kita dapat curi poin penuh, ranking kita bisa bergeser naik ke atas. Sekarang masih menduduki ranking 4 ya. Mudah-mudahan dengan poin-poin yang akan datang kita bisa merangkak naik ke ranking 3, kalau bisa ke ranking 2 ya. Terima kasih. Merdeka.